Tim Hovifah dan Emil mungkin sedang kebingungan bagaimana meraup suara dan keuntungan, sehingga ketika ada pose-pose yang menandakan bahwa itu mendukung pasangan Hovifah dan Emil, langsung diklaim, wah ternyata kader PDIP Mas Ipin memberikan arah dukungannya kepada Hovifah, bukan Risma dan Gus Han. Berarti PDIP gak solid. Sebenarnya ada juga yang perlu diingat dari Ibunda Hovifah ini terkait masa lalu, kasus korupsi dana hibah misalnya. Ini perlu diingat juga nih gitu, karena ini belum selesai sampai sekarang. Hai korban ghosting, orang-orang dengan ketidakpastiannya yang nggak tahu hubungannya akan dibawa kemana, sama seperti akhirnya hubungan ini hanya pada proses stagnan, maju enggak, mundur juga enggak, gini-gini aja gitu. Kalau ibaratnya dalam proses hubungan, itu biasanya kayak hubungan tanpa status. Jadian enggak, putus juga enggak, tapi kita temenan. Cuma agak mesra. Dan hal ini agak mirip dengan proses kontestasi pilkada di Jawa Timur, di mana kemudian Ibunda Hovifah dan Emil Dardak ini kan adalah petahana gitu. Mereka memiliki basis dukungan yang pernah mereka rawat selama 5 tahun kepemimpinannya. Karena dirawat, orang yang kalau sudah jadi pemimpin di proses-proses pemilu dan pilkada, itu biasanya para pendukungnya dirawat supaya nanti mereka kembali mendukung lagi gitu. Cuma akhirnya proses ini kan stagnan gitu, pendukung mereka stagnan, ya maju enggak, bertambah enggak, berkurang juga enggak nih gitu. Maka khawatir di tengah jalan ternyata ada perubahan alur dukungan dari yang awalnya mendukung Hovifah dan Emil, malah mendukung calon-calon yang lain. Karena calon-calon yang lain di Jawa Timur ini cukup menarik juga, ada Risma dan Gus Han, ada Lulu dan Lukman gitu. Lulu dengan latar belakangnya sebagai DPR RI, Risma dengan latar belakangnya sebagai wali kota dan menteri. Kita tahu sendiri gitu, jabatan wali kota Surabaya Risma itu sudah mendunia prestasinya dibandingkan sama Hovifah yang di gubernur. Jauh gitu kan. Tapi akhirnya proses pendukung Hovifah ini kan stagnan, sehingga ketika kemudian akhir-akhir ini ramai bahwa ternyata ada kader PDIP yang mendukung Hovifah dan Emil gitu kan, itu ramai diperbincangkan gitu, sampai akhirnya posenya dipertanyakan, baju yang digunakan juga dipertanyakan, siapa lagi kalau bukan calon bupati Trenggalek yang diusung oleh PDIP, Ipin. Tapi ini bukan tentang Upin dan Ipin ya. Jadi ceritanya Mas Ipin ini kan sedang melaksanakan pendampingan gitu, karena kebetulan ada acara muslimat, dia diundang oleh muslimat. Jadi wajar kalau akhirnya bajunya juga menyesuaikan dengan acara muslimat gitu. Dan ketika ditanya, ada satu momen ya, ketika kemudian dimana Hovifah ini menanyakan tentang nomor urut Mas Ipin ini, ya dia menjawab nomor urut 2 gitu. Bukan berarti dia mendukung nomor 2 di Pilgub Jatim. Ini kan repot gini. Ini kita tahu bahwa akhir-akhir ini dalam proses kontestasi pilkada di berbagai macam daerah sedang ramai itu gitu. Bahwa ada kader-kader partai yang akhirnya berubah dukungan gitu. Tidak sesuai dengan partainya. Ketika partainya mendukung salah satu calon tapi dia keluar gitu. Mendukung atau memberikan arah dukungannya kepada calon-calon yang lain. Sehingga hal ini juga ingin dipakai di Jawa Timur gitu. Ingin menggunakan bahwa ternyata bupati, calon bupati yang didukung oleh PDIP di Trenggalek itu ternyata mendukung Hovifah bukan Risma. Faktanya enggak gitu. Karena pose 2 jari itu hanya tentang nomor urut Mas Ipin ini dalam proses kontestasi bupati di Trenggalek, bukan arah dukungannya terkait dengan Pilgub Jatim. Dan baju yang kemudian dikenakan oleh Mas Ipin itu hanya menyesuaikan undangan yang diberikan oleh muslimat, bukan dalam rangka memberikan dukungan kepada Hovifah. Jadi buzzer-buzzer Hovifah ini kan sudah pede gitu kan, mengarahkan berbagai macam dukungan-dukungannya seolah-olah Mas Ipin mendukung Hovifah di Pilgub Jatim dengan nomor 2 dengan bajunya sebagai muslimat. Seolah-olah akhirnya dukungan itu diberikan kepada Hovifah, padahal akhirnya disampaikan bahwa Mas Ipin memberikan dukungannya kepada Risma, bahkan dia menargetkan akan menangkan dari 50 hingga 60% Trenggalek memilih Risma dan Gus Han. Kita nggak tahu apa yang kemudian akhirnya sedang dipakai gitu.
Oke lah, gak apa-apa kita ingin kemudian mengambil suara dari berbagai macam golongan, karena pada akhirnya pemimpin yang terjadi, pemimpin yang menjadi di Pilgub Jatim nanti akan memimpin seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur. Tapi kalau kemudian akhirnya mengklaim dukungan dengan cara-cara demikian, ini kan sudah kehabisan strategi, sudah gak punya strategi baru, sudah tidak punya rencana-rencana yang baik untuk kemudian meraup suara-suara itu, sehingga mainnya ya main playing victim. Nggak dukung dibilang dukung gitu. Karena selama ini proses yang kemudian terjadi dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur ini kan banyak akhirnya mantan-mantan relawan dalam proses Pilpres, baik mantan relawan Prabowo dan Gibran, baik mantan relawan Anies dan Caimin, itu memberikan arah dukungannya pada Risma gitu. Sehingga Hovifah juga pengen nih gitu, ada dukungan dari orang lain selain yang telah mendukung dia. Salah satunya pengen ngambil dari PDIP supaya PDIP goyah. Wah, seolah-olah PDIP tidak solid di Jawa Timur. Sehingga ini ingin dilakukan gitu. Karena di berbagai macam daerah-daerah lain juga terjadi demikian. Misal di Jakarta gitu. Bahkan pengusung Ridwan Kamil dan Suswono itu memberikan arah dukungannya kepada Pramono dan Dul itu repot jadinya kan. Nah, Hovifah ingin melakukan itu juga sehingga seolah-olah akhirnya nanti kesan publiknya bahwa bagaimanapun ternyata masyarakat Jawa Timur, baik dia anggota partai manapun yang kemudian tidak mengusung Hovifah dan Emil dalam kontestasi pilkada, ternyata secara personal memberikan dukungannya gitu. Ini membuktikan bahwa memang Hovifah layak sebagai Pilgub Jatim. Tapi mimpi gitu, karena akhirnya langsung diberikan klarifikasi oleh Mas Ipin bahwa dia hanya sekedar menghormati. Ya, biasa sebagai pemimpin yang baik, sebagai calon yang baik di kawasan tersebut, ya wajar-wajar saja untuk kemudian akhirnya mendampingi dan menghadiri undangan yang telah disediakan. Nggak ada persoalan. Tapi soal pilihan, tunggu dulu. Kita punya pilihan masing-masing dan kita punya visi masing-masing untuk memenangkan calon masing-masing. Dan calon yang diusung oleh Mas Ipin bukan Hovifah dan Emil, tapi Ibu Risma dan Gus Han. Sehingga dari kejadian-kejadian ini, proses yang kemudian ingin dilakukan dari berbagai macam tim kemenangan yang dilakukan oleh Hovifah itu sangat-sangat tidak baik dan hanya sekedar klaim saja, karena mereka mungkin sudah bingung bagaimana kemudian meraup suara dari kandang-kandang yang sudah diraup oleh kader-kader PDIP. Perperangan inilah yang kemudian akhirnya menjadi-jadi. Kita paham bahwa memang Hovifah kuat secara muslimat, tapi apakah kemudian nanti akhirnya memang dukungannya itu tidak akan pecah ke berbagai macam calon? Belum tentu. Karena dari proses yang sudah ada gitu, prestasi Hovifah ini juga tidak cukup terlihat, sehingga ketika kemudian ada calon-calon yang lain akan menjadi alternatif solusi untuk kemudian lebih memajukan provinsi Jawa Timur. Dan apapun yang kemudian akhirnya terjadi dari proses ini, tim Hovifah dan Emil mungkin sedang kebingungan bagaimana meraup suara dan keuntungan, sehingga ketika ada pose-pose yang menandakan bahwa itu mendukung pasangan Hovifah dan Emil, langsung diklaim, wah ternyata kader PDIP Mas Ipin memberikan arah dukungannya kepada Hovifah, bukan Risma dan Gus Han. Berarti PDIP gak solid. Ngimpi. Sehingga dari hal ini kita bisa melihat apa yang kemudian akan terjadi di masa depan. Ketika kekhawatiran itu mulai muncul dan berbagai macam arah-arah dukungan itu juga mulai muncul, mulai berpisah ya kan, dari berbagai macam koridor-koridor yang seharusnya sudah disiapkan oleh para petinggi-petingginya, ternyata secara sadar masyarakat Jawa Timur berpindah haluan untuk kemudian mendukung masing-masing calon sesuai keyakinannya, bukan calon yang kemudian akhirnya belum bisa memberikan banyak hal kepada Provinsi Jawa Timur. Jadi Hovifah cukup satu periode saja. Dan hari ini akan terselenggara debat perdana kedua. Mari kita saksikan bersama apakah kemudian nanti Hovifah akan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya lagi, atau dia akan membawa visi dan misi baru untuk kemudian mempertahankan hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik untuk Provinsi Jawa Timur. Tapi kalau pada akhirnya ternyata dia LPJ-an lagi gitu kan, ya kita bisa melihat bahwa ternyata dia belum cukup untuk kemudian meninggalkan berbagai macam besan masa lalunya, sehingga dia terus memiliki kenangan-kenangan itu tanpa melihat apa yang kemudian akan dimajukan di Provinsi Jawa Timur di masa depan. Sebenarnya ada juga yang perlu diingat dari Ibunda Hovifah ini terkait masa lalu, kasus korupsi dana hibah misalnya. Ini perlu diingat juga nih gitu, karena ini belum selesai sampai sekarang. Dan apapun itu, kita
pastikan dan kita rayakan bersama bahwa pada tanggal 27 November nanti kita memilih Provinsi Jawa Timur, memilih pemimpin di Provinsi Jawa Timur, pemimpin yang layak, pemimpin yang pantas, pemimpin yang bertanggung jawab dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, bukan segelintir golongan atau kelompok. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Kebon Ghosting.